Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai awal malam hari ini masih senantiasa memberikan kepada kita dan keluarga kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat diberikan kesempatan untuk memakmurkan masjid ini dengan sholat berjamaah, dilanjutkan dengan kajian Al-Quran dan silaturahim. Dan bagi yang punya bersedekah untuk memberikan jamuan pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan balasannya, amin. Sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita kelak yang senantiasa membaca sholawat untuk beliau mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena tidak tahunya atau mungkin kita itu tidak terbiasa zikir, maka kita tidak tahu apa manfaat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika Rasulullah didatangi 4 malaikat, dan jelas itu atas utusan Allah. Pertama adalah Jibril, kemudian Mikail, Israfil, dan Israil. Mereka datang untuk memberikan kabar gembira bagi kaum muslimin dan muslimat. Mereka berkata masing-masing, ya Rasulullah, maukah aku beritahu tentang sesuatu yang bisa menggembirakan umatmu? Tentu saja, jawab Rasulullah. Maka Jibril mengatakan, bila umatmu bersolawat kepadamu 10 kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad 10 kali, terlalu bodoh kalau ada umat Islam yang tidak mau melakukan ini, melakukan minimalis yang sedikit saja, paling sholat, tapi dah cukup insya Allah.
Karena sholat yang kita lakukan wajib itu berapa? Kita bersolawat bisa kita hitung. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir, di situ ada sholawat Nabi. Tapi cobalah ditambah giroh kita untuk bersolawat Nabi di luar sholat. Jibril mengatakan, ya Rasulullah, jika ada umatmu yang membaca sholawat 10 kali, 10 kali, tidak pakai uang, tidak membutuhkan tenaga yang berat, tidak menggunakan banyak waktu, maka nanti di akhirat aku menuntun orang itu ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, dangerous bridge, jembatan yang sangat berbahaya, jembatan yang menentukan manusia itu akan berada di neraka, bisa selama-lamanya bagi orang musyrik atau beberapa saat, tetapi 1 hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Bayangkan seandainya gagal melewati jembatan itu, 1 hari saja masuk ke neraka, maka siap-siap untuk menerima hukuman dari Allah 50 tahun seperti di dunia. Tetapi sebaliknya, siapa yang bisa melewati tanpa rintangan, dan mungkin ada rintangan ngasuh dengan amalnya, tetapi Jibril akan memberikan pertolongan sehingga sampailah dia di ujung jembatan itu, dan berarti dia akan bahagia selama-lamanya, yaitu surga. Pertanyaan kita, emoh, sungkan kalau kita kelak dibantu oleh Jibril untuk menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim hingga kita bisa masuk surga. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya dalam Islam itu pertama yakin akan Quran, yakin akan hadis yang sahih. Kemudian kita praktekkan, baru kita akan bisa merasakan apa yang sudah kita lakukan di dunia maupun di alam barzakh nanti sampai di akhirat. Nama Jibril, kemudian Mikail, dan barang siapa yang bersolawat kepadamu ya Rasulullah sama 10 kali, 10 kali bukan 100, walaupun ada hadis 100, maka aku akan menyediakan bagi orang itu air susu dari telaga Kausar yang jelas sangat lezat, very delicious to drink, sangat lezat, dan setiap orang yang minum akan puas. Dan di situ disambut dari Rasulullah yang memberikan gelasnya itu sendiri kepada orang yang akan masuk surga. Tapi yang menyediakan susunya adalah Mikail. Siapa yang gak tertarik? Kemudian Israfil berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika ada seorang umatmu yang mengucapkan sholawat kepadamu, maka aku. Halo, nggak usah dijemput Pak, nggak usah ya. Saya ulangi, Israfil yang meniup sangkakala, yang sampai sekarang menurut hadis belum menegakkan kepalanya, dia masih menunduk. Saya tidak akan mengangkat kepala bersujud di hadapan Allah sebelum orang itu
diampuni oleh Allah dan diperkenakan masuk surga. 10 ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, malaikat memintakan keselamatan kita agar kita masuk surga, termasuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ini Israel sama mengucapkan yang sama. Barang siapa yang membaca sholawat 10 kali, maka aku akan mencabut roh orang itu, sebagaimana aku mencabut roh-roh para nabi dan para rasul. Dalam arti tidak terlalu berat keluarnya roh dari jasad kita. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, jika kamu melihat orang-orang yang zalim menghadapi sakitnya sakaratul maut, maka malaikat membentak, malaikat pencabut nyawa, keluarkan rohmu. Betapa sakitnya roh itu keluar dari jasadnya, sakit dan sakit, dan dengan kata-kata yang keras, rasakanlah azab mulai hari ini, mulai aku datang, karena engkau mengatakan tentang Allah, tentang agama Islam dengan penuh kedustaan, dan terhadap ayat-ayat Allah engkau berdusta. Jangan Bapak, jangan Ibu, kita dan anak cucu kita ketika menjelang kematian, malaikat datang dengan marah dan murka karena keingkaran kita terhadap ayat-ayat Allah. Maka syukur alhamdulillah kalau sampai malam hari ini kita masih beriman kepada Allah, dan tadi kita membaca sholawat 2 kali dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir. Mudah-mudahan nanti ditambah sepertiga malam yang terakhir sholat tahajud, kemudian tambah sholat qabliyah subuh, sholat duha, sholat hajat, sholat taubat dan sebagainya. Lakukan. Ini belum terjadi, maka diinformasikan oleh Allah melalui para malaikat kepada Rasulullah. Rasulullah bertugas, amanah, wajib menyampaikan kepada umatnya. Maka Rasulullah sudah menyampaikan tentang hal ini, maka kita monggo syukuri dengan penuh, dengan syukur yang sedalam-dalamnya. Kita punya Rasul yang diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Kemudian marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kalau kita sudah yakin bahwa kelak ada hari perhitungan, ada hari hisab, sekecil apapun amal itu, maka menentukan nasib seseorang. Itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menerima rezeki Allah itu hanya satu yang patut kita lakukan bagi orang yang beriman. Yang diberikan rezeki yang banyak, bersyukurlah. Bersyukurlah. Seperti Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi aujini an askurota, dan seterusnya. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, kemudian digunakan sebaik-baiknya nikmat itu di jalan Allah, di jalan Allah.
Jangan kita masukkan bank berlama-lama. Biarlah kita mungkin nggak punya deposito di bank, nggak punya tabungan di bank, tetapi kita punya tabungan di akhirat. Ini yang penting, yang perlu kita pahami dengan cerdas. Karena banyak sekarang bangsa Indonesia, maaf saya, karena saya menjangankan kematian, saya menyampaikan suatu kebenaran yang saya yakini. Banyak orang Indonesia, terutama orang-orang yang sukses dalam rezeki, tidak peduli dengan umat, tidak peduli dengan rakyat, justru ingin menumpuk harta, rakus dan rakus, ingin harta itu akan seluruhnya diwariskan kepada anak cucunya, sampai orang lain nggak perlu mendapatkan bagian. Padahal tidak. Islam dulu bisa maju. Rasulullah sendiri berdakwah. Belum ada pemimpin di dunia ini bekerja sendirian untuk menjadikan dunia itu damai, umat sejahtera, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 110. Bangsa yang sejahtera, umat yang sejahtera, dan dibuktikan sampai sekarang Mekah itu negeri yang kaya raya, berbalik dengan negara Indonesia 180 derajat. Kenapa? Didukung oleh orang-orang yang kaya tetapi dermawan. Siapa Khadijah? Perempuan yang tidak silau dengan harta. Bagaimana dengan pemimpin-pemimpin negeri sekarang? Kenapa mereka korupsi? Saya ulang nih, kenapa mereka korupsi? Karena mungkin tuntutan dari istri dan anak-anak yang tidak wajar. Tapi Khadijah berjuang dengan hartanya untuk perjuangan Nabi. Termasuk Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Hampir seluruh hartanya habis Utsman bin Affan. Sudah dikirim ke surga. Dikirim ke surga. Bagaimana dengan kita? Kita ingin menikmati surga dunia yang semu, yang semu. Ini pentingnya kita bersyukur. Saya maaf Pak, melihat ucapan Ahok, saya betul-betul terasa tertohok. Banyak orang Indonesia seakan-akan beragama, tetapi justru mereka itu pencuri negara. Memang benar, kalau memang yang mencuri uang negara itu orang Islam, betapa malunya kita sebagai bangsa Indonesia. Betapa malunya pemimpin umat, pemimpin bangsa justru mensengsarakan rakyatnya, tapi nggak malu di hadapan Allah. Mengapa mereka nggak belajar sejarah dari Rasulullah dan para sahabat? Ini penting bersyukur. Bersyukur yang banyak. Ketika diberikan rezeki yang banyak berarti Allah memilih dirinya untuk berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan negeri ini sebenarnya nggak butuh dari pertolongan orang kaya, nggak butuh. Negeri kita tuh kaya. Hanya kita tidak bisa mengelola, nggak bisa mengelola negeri ini. Mungkin bahasa kasarnya kita lebih suka menjual tanah negara daripada menjual otak. Orang-orang luar yang dijual otaknya. Maksudnya bagaimana mensejahterakan rakyatnya? Mereka putar otak. Singapura yang nggak punya sumber daya makmur. Kenapa kita yang punya sumber daya masih banyak orang rakyat yang sengsara? Karena tadi tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Maka monggo Muhammadiyah membuat suatu logo, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Maksudnya setiap anggota Muhammadiyah jangan di baris ke belakang, di barisan belakang, bukan di barisan depan untuk meraih surga.
dengan segala potensi yang dimiliki oleh orang itu, entah dengan ilmunya, entah dengan hartanya, entah dengan jabatannya, entah dengan apanya, untuk meraih surga. Cari surga yang paling depan, paling tinggi. Ini Bapak. Makanya dalam sholat itu dianjurkan sop depan. Kalau mau sukses hidup di akhirat nanti dan bisa lakukan di sop depan. Paling tidak ikut sholat berjamaah. Jadi menakjubkan, ajaran Islam sangat menakjubkan. Bagi yang belum mendapatkan apa yang kita harapkan, yang belum kita harapkan, semua orang ingin rezekinya melimpah, tapi kadang-kadang kurang. Nggak usah takut, nggak usah takut, nggak usah bete sama Allah, nggak usah curiga dengan Allah. Orang-orang yang miskin nggak punya apa-apa, subhanallah, kelak di akhirat mereka masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Siapa yang pengen melarat? Kalau besok sudah melihat surga, siapa yang pengen melarat di dunia ini? Semua pengen miskin. Semua pengen miskin. Makanya ketika diberikan Allah belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, sabar, tabah, tawakal, ridho, menerima apa yang telah Allah tentukan. Kelak gantinya adalah surga lebih dahulu. Kenapa? Gak punya apa-apa, cepat diproses, Pak. Ini, dan bahkan ada suatu riwayat nanti ada sekumpulan orang miskin. Tapi jangan pengen jadi miskin ya Pak. Jadilah minta kepada Allah rezeki yang luas, penuh berkah, yang diridhoi Allah, biar kita bisa berbuat baik. Karena surga juga diberikan kepada orang-orang yang kaya, tapi surga juga diberikan kepada orang-orang yang miskin, yang tadi ridho. Ada sekelompok orang ketika langsung dibangkitkan dari alam kubur, mereka langsung berangkat ke padang mahsyar, di bawah sebuah kendaraan berwarna biru. Maka sampai di depan surga. Di depan surga Pak, Bu. Maka malaikat ini bingung. Wong jalannya harus berjalan, ini belum diproses, amalnya sudah di depan surga. Maka dikejar oleh malaikat, wahai kembali kamu ke tempat semula. Enggak mau, jawabnya, enggak mau. Kenapa enggak mau? Kan kalian belum ditimbang amal kebaikan dan keburukannya. Ayo kembali. Moh. Maka malaikat bertanya, kenapa kamu enggak mau? Kami adalah golongan orang-orang miskin yang oleh Allah tidak perlu diproses tentang amalan kami, karena kami bertakwa, ikhlas, ridho, sabar, tabah, tawakal ketika Allah memberikan rezeki kepadaku dan keluargaku yang tidak cukup. Maka malaikat itu akhirnya kembali ke tempatnya, dan orang-orang miskin itu sudah bisa masuk surga sebelum yang lain masuk surga. Kira-kira nek sok ben ngerti kaya ngono pilih sing ndi, Pak? Makanya ketika Rasulullah SAW masih hidup,
ada 70 orang yang menjadi golongan sufah. Kalau sekarang bacaan sufi. Siapa itu? Orang yang gak cinta dengan dunia, orang yang tidak butuh dengan dunia, cukup untuk sekedar makan. Makan pun dia sangat kurang. Waktunya habis, bukan untuk cari kerjaan, untuk cari makan, tapi habis dan habis untuk kontak, membuka pintu arsy, untuk membuka pintu arsy, supaya Allah menurunkan rahmat dan barokahnya serta ampunannya. Setiap sholat mereka menangis, meneteskan air mata yang membasahi jenggotnya. Maka sekarang ada yang orang suka pakai jenggot. Apa? Takut dengan neraka. Dan mereka merasa tidak sanggup menghadapi siksa neraka yang sangat mengerikan, walaupun 1 hari. Nanti ada dalam Al-Quran, mereka minta agar diringankan adanya 1 hari saja kepada malaikat. Takut mereka. Maka waktu itu tidak mereka sia-siakan, banyak berdoa. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua adalah doa dari Nabi Yunus. Bapak, ibu-ibu, doa akan dikabulkan oleh Allah dalam bertobat kalau dia sadar bahwa dia melakukan satu kedoliman, kesalahan. Makanya doanya Rabbana dzolamna. Ya Tuhan kami, sudah kami telah mendolimi diri kami sendiri. Sadar atas segala kesalahannya, maka diampuni oleh Allah. Maka seorang hamba ketika di masjid dengan berdoa Rabbana dzolamna anfusana, sadar akan kesalahannya baik dia sengaja maupun tidak sengaja, maka Allah akan mengampuni dan membuka pintu rahmatnya dan barokahnya. Tapi kalau orang minta diampuni dosa tapi dia nggak sadarkan dosanya, percuma. Maka Nabi Yunus juga mengatakan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz dzalimin, aku telah mendolimi diri sendiri. Maka diampuni oleh Allah Nabi Yunus, Dunun, dikeluarkan dari perut ikan paus dan diselamatkan, dan akhirnya diangkat derajatnya lagi sebagai seorang rasul. Ini menjadi pelajaran. Maka kelompok sufi tadi pada masa itu hidupnya hanya di masjid-masjid, kadang-kadang mendapat bantuan dari orang-orang yang kaya. Mereka itulah yang kelak masuk dalam surga tanpa hisab. Betapa bahagianya orang-orang yang diberikan oleh Allah kekurangan harta, tetapi sabar dan tabah, tetap tawakal dan berjuang untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Ini yang penting. Maka dari itu telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para khulafaur rasyidin dan para sahabat yang lain, mereka meninggalkan dunia ini sekali lagi tanpa ada yang bisa dibanggakan hartanya. Semua telah tiada. Walaupun ada seperti sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan, tapi yang lain tidak. Bagaimana dengan kita sekarang? Umat Islam sekarang bangga kalau meninggal rumahnya 9, perusahaannya sekian-sekian, tetapi bakhil, tak peduli dengan sesama muslim. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur bila kita mendapatkan banyak nikmat, dan ridho bila kita masih dalam segala keluaran. Semoga semua kondisi dua ini menguntungkan kita dan anak cucu kita, dan Allah akan menggantikan apa yang luput dari kita dunia ini dengan surga yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.